Halo, semangat pagi semuanya. Ketemu kembali bersama saya, Paman Apik, Agus Nirmanto dalam Filsafat Dinamis, Manusia Digital. Kita sudah sering bahas di video-video yang sebelumnya bahwa karakter dari manusia, karakter dari Hana itu adalah bergerak, ya terus bergerak ya, maka menuju kesempurnaan. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang paling fundamental yang menyebabkan manusia itu terus bergerak, manusia itu terus maju. Dan kita berharap bahwa majunya itu makin lama makin bahagia, makin lama makin sukses. Nah, orang yang mengetahui dan memanfaatkan sumber daya Hana, manusia sejati yang selalu bergerak itu, maka dia akan mampu meraih sukses, mampu meraih bahagia, mengatasi berbagai macam rintangan, mengatasi berbagai macam kesulitan. Bahkan teka-teki kehidupan pun bisa kita pecahkan untuk melahirkan teka-teki yang baru lagi. Nah, ini yang akan menarik ya. Perjalanan kita memang begitu ya. Dari Hana Bataga, Bataga akan kembali menjadi Hana, dan kemudian berproses lagi bergerak, Maga, gerak eksistensial, dan begitu seterusnya. Kita akan fokus kali ini kepada struktur manusia digital, struktur fundamentalnya. Jadi 2-3, struktur fundamental. Karena kita manusia digital, maka kajian kita secara filosofis maupun secara praktis ini akan cukup berbeda dengan kajian para pemikir-pemikir terdahulu. Misalkan kalau pemikir terdahulu itu Plato, kemudian Ibnu Arabi, misalnya gitu, kan belum ada dunia digital. Saat itu dinamisnya ada manusia, tapi digitalnya belum ada. Bahkan yang terbaru-baru sampai Immanuel Kant, kemudian Jürgen Habermas misalnya, itu kekuatan digitalnya belum begitu kuat. Ya, kalau Habermas kuat ya, karena Habermas kan sekarang berusia 92 tahun, jadi mengikuti ya. Dan Fatimo juga mengikuti kalau yang dari Italia gitu ya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, misalkan kayak Derrida, Jacques Derrida, atau Baudrillard meskipun membahas digital, tapi belum mengalami manusia digital yang sehebat sekarang kita kali ini. Jadi khas kajian kita struktur fundamental dari manusia digital. Bagaimana itu? Karena banyak teka-tekinya. Bagian ini akan membahas lebih detail struktur fundamental manusia digital. Struktur paling fundamental dari manusia sejati, Hana, adalah Maga, yaitu gerak sejati. Hana adalah satu kesatuan utuh, tak terpisahkan. Manusia bukanlah bagian demi bagian, kemudian disatukan, bukan ya. Hana adalah satu kesatuan yang utuh. Hanya saja, dalam kemudahan, demi kemudahan kita akan menganalisis Hana bagian demi bagian, elemen demi elemen. Jadi kita ketika membahas ini bagian demi bagian, untuk struktur fundamental nanti ada 4, itu hanya untuk kemudahan saja. Jadi kalau kita akan sebut paling mendasar adalah melihat Hana tersusun dari 4 elemen. Kalau yang paling dasar adalah gerak, itu tadi ya. Nah, 4 elemen fundamental yang mendorong untuk terus bergerak secara eksistensial. Maga. Kemudian, masing-masing elemen ini kita akan uraikan lebih detail dan kita lengkapi dengan langkah-langkah praktis. Sehingga kita dapat melatihnya tiap hari untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia di zaman digital, yaitu manusia digital itu sendiri. Jadi 4 elemen ini yang akan kita kaji ya. Dari awalnya teoritis, kita pasti akan membahas teoritis, nah kemudian kita lengkapi dengan langkah-langkah praktisnya. Sehingga teman-teman di sini nanti bisa untuk mempraktekkan ya, hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga manfaat nyata kita bergerak menuju yang lebih baik, lebih sempurna itu semoga bisa kita raih. 4 elemen fundamental ini menjamin kita untuk terus melangkah maju. Elemen ini bagaikan energi yang tidak pernah habis-habisnya bila dirawat dengan baik. Bahkan energi ini terus tumbuh berkembang menjadi lebih besar tiap hari. Meski terus berkembang, elemen fundamental ini tidak menjamin arah berkembangnya menuju ke arah yang lebih baik. Yang terjamin hanya gerak,
Yang terjamin adalah menjadi lebih besar. Gitu ya. Bataga itu lebih besar dari Hana. Hanya itu saja. Tapi lebih baik atau enggak, nah itu belum tentu. Adil atau enggak itu belum tentu. Nah, maka kita itu sudah punya energi terus bergerak, tapi belum terjamin bahwa itu menjadi lebih baik. Maka untuk menjamin perkembangan ke arah yang lebih baik, kita perlu acuan arah gerak maga. Kemana arahnya? Kita akan membahas arah ini di bagian yang berbeda. Bagian maga, bagian bataga akan membahas arahnya. Nah, di bagian yang sekarang, kita fokus kepada 4 elemen fundamental dari Hana, yaitu kehendak, will, yang kedua adalah power, kekuatan, yang ketiga adalah science, ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah sign, tanda. Nah, 4 ini yang akan terus menggerakkan manusia, menggerakkan kita maju. Nah, kalau 4 ini ada yang terganggu, gerak maju manusia bisa terganggu. Tapi kalau 4-4-nya ini tadi, kehendak, kekuatan, science, dan sign, kita rawat dengan baik, maka diri kita pasti akan bergerak maju. Maju makin besar, makin sukses. Apapun halangannya akan bisa kita lewati. Tapi apa itu lebih bahagia? Nah, itu yang kita bahas di bagian berikutnya. Kita akan 4 ini yang menggerakkan maju. Yang pertama ya, kita mulai. Kehendak atau will. Elemen paling fundamental dari manusia adalah kehendak. Hakikat eksistensi manusia ditentukan oleh kehendaknya. Hana memiliki kebebasan, freedom, dan kehendak bebas, free will. Catatan sejarah menunjukkan bahwa orang-orang besar adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan kehendak ini dengan baik. Jadi yang pertama, kita punya kehendak bebas, kita manfaatkan untuk menghendaki sesuatu yang besar. Kita manfaatkan untuk membuat cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi untuk kita raih. Orang-orang besar dalam sejarah, apakah Soekarno, proklamator Indonesia, cita-citanya besar untuk memerdekakan Indonesia, untuk membangun Indonesia. Atau kita ambil contoh yang dari luar negeri, misalkan George Washington dari Amerika, cita-citanya besar untuk membangun Amerika. Atau Ki Hajar Dewantoro, cita-citanya besar untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Itu berangkat dari kehendak bebasnya, berangkat dari cita-cita dalam diri Hana. Nah, sekarang apa cita-cita Anda? Kalau cita-citanya kecil, ya tentu. Yang dikejar aja kecil, maka yang didapatkannya kemungkinan besar juga akan kecil. Maka kita perlu merawat kehendak ini agar terus bisa untuk membesar, bahkan tanpa batas. Itulah hakikat inti dari manusia. Nyatanya, setiap manusia memiliki kehendak. Sama seperti orang-orang besar yang tercatat dalam sejarah. Jadi apapun, siapapun kita, meskipun terlahir dalam kondisi anak miskin, atau terlahir dalam kondisi tidak sempurna, tapi kita, Hana, dalam diri kita, itu selalu punya kehendak yang bisa terbang tinggi, yang bisa melompat tinggi, mengalahkan seluruhnya. Laut, gunung, lautan, tidak masalah. Laut diseberangi, laut kuseberangi, gunung kudaki. Pahit getir tidak masalah kalau kehendaknya sudah kuat. Dan kehendak bebas ini bersifat a priori bagi manusia. Maksudnya, kehendak selalu ada pada manusia. Ketika kita lahir, Hana yang masih bayi langsung berteriak dengan tangisan kerasnya, menunjukkan kehendak untuk mendapat air susu dari ibu tercinta. Ketika remaja, kita punya cita-cita sebagai representasi kehendak kita. Bahkan ketika kita masuk masa tua, Hana berkehendak mengisi sisa hidup dengan kegiatan-kegiatan yang penuh makna bahagia. Jadi setiap tahap kehidupan kita punya kehendak. Kehendak ini harus justru kita terbangkan, kita tinggikan, gitu ya. Kita buat semulia mungkin, setinggi mungkin untuk dikejar. Harus dirawat. Sepanjang perjalanan, kehendak bebas tidak selalu bisa terjaga. Situasi ekonomi yang sulit bisa mengecilkan kehendak seseorang. Tekanan lingkungan bisa memaksa orang untuk menyerah. Keyakinan yang salah bisa memperparah. Kita perlu memperoleh pemahaman yang jelas tentang kehendak, lengkap dengan tips-tips praktisnya.
Nah, ini kita bahas di bagian tentang kehendak. Kali ini kita hanya perlu menyadari dulu bahwa struktur fundamental dari manusia itu ada kehendak, ada power, gitu ya. Ada science, ada sign. Kenapa kita minimal 4 ini yang paling fundamental? Karena kalau hanya satu saja, misalkan manusia itu adalah makhluk ekonomi. Akhirnya orang mengejar ekonomi. Seperti sekarang, banyak orang yang akhirnya kaya, mengejar jabatan, sampai di ujung sana, loh bukan ini yang aku cari. Ternyata keluarganya terbengkalai misalnya, atau kesehatannya rusak. Kan jadi rugi. Kenapa? Karena dia melihat hanya satu ekonomi. Padahal kita punya 4 tadi. Itu yang penting gitu ya. Ada orang misalnya dia hanya hidup seadanya saja. Ternyata udah tua. Loh, harusnya aku bisa punya cita-cita yang lebih tinggi, tapi terlambat. Kan gitu. Ada orang yang mengejar kekuasaan terus saja. Nah, itu kan kekuatan saja. Nah, kita punya 4. Keempat-empatnya harus kita kembangkan. Jadi kehendak bebas, yang benar-benar bebas tinggi. Kemudian kekuatan, power, sekarang ini yang kita bahas. Kemudian ilmu pengetahuan, sains, dan sains tanda. Oke, kekuatan power. Elemen fundamental kedua adalah kekuatan power. Setiap manusia, Hana, memiliki kekuatan yang unik. Saling melengkapi kekuatan satu orang dengan orang lainnya. Tak ada keraguan, seorang bayi tumbuh makin kuat menjadi remaja, lalu matang sebagai orang dewasa. Memang ketika masa tua, badan Hana makin lemah, tetapi kekuatan yang lain masih bisa terus bertumbuh. Pikiran, rasa, bijaksana, dan sebagainya. Power kita itu selalu tumbuh sebenarnya, selalu tumbuh. Kalau ada yang tidak tumbuh berarti ada kesalahan di sana ya. Dari bayi sampai tua kita tumbuh. Bahkan ketika tua tadi badannya memang makin lemah, tapi pikiran kita, rasa kita itu bisa tetap tumbuh. Ditambah lagi dengan zaman digital, Hana makin kuat, nyaris tanpa batas. Ketika bayi sudah bisa main game digital, ketika remaja mampu membuat proyek kolaborasi dengan remaja-remaja mancanegara, ketika tua mampu terus berkarya. Ini manusia digital. Jadi lebih hebat lagi, tidak ada halangan bagi kita, bagi kekuatan kita untuk terus berkembang. Jadi kehendak cita-citanya tinggi, kekuatan kita juga terbuka, apalagi kita sudah masuk sebagai manusia digital. Tetapi manusia digital ini tidak selalu ramah. Penipuan di media sosial terjadi berulang kali. Pelanggaran, kekerasan, kriminal juga terjadi melalui media digital. Manipulasi pihak kuat kepada pihak lemah makin mudah dengan teknologi digital. Sehingga kita perlu melindungi diri dan masyarakat dari berbagai ancaman dunia digital. Kita manusia digital, tapi masih baru. Jadi di sana juga banyak penipuan-penipuan. Jadi kita harus hati-hati. Pemahaman yang lengkap mengenai kekuatan dunia digital dilengkapi dengan langkah-langkah praktis kita bahas di bagian bawah ya, bagian tersendiri. Di video tersendiri juga ada. Yang ini Mama Napik sudah tuliskan untuk power dan kehendak. Mama Napik sudah lengkap di pamanapik.com ya. Silahkan sambil dibaca-baca, videonya nanti menyusul tentunya. Oke, yang ketiga yaitu sains, pengetahuan, ilmu pengetahuan yang terus berkembang menjadi sains yang canggih, jelas-jelas menjadi keunggulan manusia Hana sendiri. Sains adalah elemen fundamental ketiga dari Hana. Catatan sejarah menunjukkan bahwa paling tidak 3000 tahun yang lalu manusia sudah menghargai sains. Sains seperti sains. Thales ini tokoh awal adalah pemikir besar abad ke-7 sebelum Masehi dari Yunani kuno. Saat itu Thales sudah bisa menemukan cara menghitung tinggi menara, tinggi gunung, jarak kapal di laut menggunakan rumus matematika. Thales menyarankan teman-temannya untuk belajar ke Mesir kuno, ya, yang ilmu dan teknologinya lebih maju waktu itu. Kemajuan sains, ya, sains ini, salah satunya oleh Thales ini, membuat pencerahan di dunia kemanusiaan. Sebelumnya manusia hanya menduga-duga, kemudian membuat mitos-mitos, membuat cerita-cerita. Nah, kemudian dengan kebangkitan sains ini, manusia juga mengembangkan berpikir yang logis.
bisa penelitian yang objektif. Nah, ini yang menarik. Nah, ini kekuatan kita, kekuatan Hana. Dan ini terus perlu dikembangkan. Di zaman digital ini, kita, Hana, makin merasakan peran penting dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang yang menguasai data, informasi, dan sains, mereka menguasai dunia digital. Jadi kalau di zaman sekarang, kita manusia digital ini malah makin penting lagi. Mereka mampu mengambil keuntungan yang menguasai sains ini, eksplorasi, eksploitasi sesuai kebutuhan mereka. Lebih dari itu, pengetahuan merupakan ukuran kesempurnaan Hana. Maksudnya, di samping bernilai praktis, pengetahuan juga bernilai tinggi untuk kebahagiaan setiap Hana. Ketika kita melihat Hana, lagi-lagi, orang banyak ketika, kenapa kamu sekolah biar nanti enak kerja? Kenapa enak kerja? Biar hidupnya nyaman. Tuh, Hana dilihat dari sisi ekonomi. Ilmu dilihat dari sisi ekonomi. Nah, kita di sini mengingatkan, ketika kita mengkaji ilmu pun, Hana itu adalah bergerak untuk menjadi lebih sempurna. Jadi ilmu itu membuat Hana menjadi lebih bahagia. Hidupnya lebih bermakna. Tentu saja kepentingan praktis, menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan dari ilmu juga ada. Tampaknya alamiah juga bahwa pengetahuan Hana tidak selalu berkembang. Sebagian orang dapat memperoleh pendidikan dengan sempurna. Sebagian yang lain tidak sempat mengenyam pendidikan. Bagaimanapun, Hana selalu bisa mengembangkan pengetahuan dengan sempurna. Jadi meskipun kita kesulitan sekolah, Hana tetap bisa mengembangkan pengetahuannya. Bagaimana tips-tipsnya, langkah-langkah praktisnya untuk terus mengembangkan pengetahuan, ini juga kita bahas di bagian yang lebih detailnya lagi. Kali ini kan kita membahas strukturnya saja ya. Yang ketiga ini adalah science, pengetahuan. Yang kedua tadi power, yang pertama tadi adalah kehendak. Harus dipertimbangkan ini semua. Nah, yang keempat, tanda, sign kiri, sign kanan. Ini khas, manusia mampu membaca tanda-tanda. Dan sekarang ada ilmunya khusus ya, semiotika, kemudian juga hermeneutik. Itu ilmu-ilmu canggih yang juga kita bahas ya, dan kita manfaatkan untuk kemajuan bersama. Elemen fundamental keempat adalah sign, tanda. Manusia sebagai Hana mampu membaca tanda-tanda dengan posibilitas tak terbatas. Setiap kejadian bisa kita baca sebagai tanda. Lalu kita bisa menginterpretasikan, menafsirkan tanda tersebut dengan bebas. Membaca tanda-tanda semacam ini adalah kemampuan khas tingkat tinggi dari manusia, dari Hana. Jadi kemampuan melihat tanda, kemudian menafsirkan maknanya, bahkan membuat makna sendiri secara kreatif, nah ini khas dari manusia. Tiba-tiba terasa nyeri di pinggang, ya. Seorang investor ya, membaca kejadian nyeri ini sebagai tanda-tanda tidak baik. Lalu dia memutuskan untuk membatalkan rencana investasinya. Benar saja, beberapa bulan kemudian terbukti seandainya dia benar-benar investasi, maka akan rugi jutaan dolar. Kemampuan membaca tanda semacam itu berperan besar bagi Hana. Jadi tanda-tanda tertentu, nyeri pinggang, apa artinya nyeri pinggang ini mau investasi? Nah itu bisa sebagai tanda-tanda kurang baik. Oke, mundur dulu. Jadi kadang-kadang adanya ketidakterhubungan dari tanda dan maknanya. Ini menarik. Dalam kehidupan sehari-hari, berlalu lintas misalnya, kita memahami banyak tanda khusus. Lampu merah merupakan tanda berhenti. Mereka yang melanggar lampu merah beresiko dengan kecelakaan lalu lintas. Atau minimal ditilang oleh petugas. Malam itu, rembulan mulai beranjak tinggi. Anak-anak muda yang camping di tepian pantai mampu membaca bahwa itu tanda akan terjadi pasang yang makin tinggi juga. Berbagai macam perlengkapan di tepi pantai perlu segera diamankan. Tanda-tanda kita baca ya. Bahasa kita yang kita pakai berkomunikasi tiap hari adalah sistem tanda. Kata demi kata adalah tanda. Menyusun kalimat demi kalimat adalah tanda juga. Terbentuklah tanda di atas tanda.
Hana yang mahir memanfaatkan bahasa menjadi sukses luar biasa. Sementara mereka yang gagal membaca tanda berakibat menanggung bencana. Nah, bahasa ini menjadi penting untuk kita kuasai untuk sukses kita. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana kita kerjasama. Itu adalah tanda-tanda, memanfaatkan tanda dari bahasa. Nah, sehingga kita sudah mulai lengkap ini ya. Jadi 4 struktur lengkap manusia. Kita sudah membahas secara lengkap. Meski sekilas. Struktur fundamental manusia sejati, Hana. Bagian selanjutnya akan membahas elemen demi elemen dengan lebih rinci. Dan kemudian kita lengkapi dengan langkah praktis. Nah, ini faktor kunci yang perlu kita pegang. Kelengkapan 4 fundamental, struktur fundamental dari Hana, sehingga kita sebagai manusia bisa bergerak terus ya, maga, bisa untuk bergerak terus menjadi maga yang lebih sempurna, lebih besar, dan kita berharap semoga juga memberikan manfaat yang besar bagi diri kita dan juga bagi masyarakat luas. Karena struktur kita, Bataga, itu terus bertumbuh lagi karena dia sebagai Hana juga. Struktur kita tadi struktur fundamental, kemudian kita juga akan melengkapi struktur sosial dan juga struktur alam semesta. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan dan kita bisa berdiskusi di bawah ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.